Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbali amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, insyaallah sejenak di subuh yang berkah ini kita akan mengambil hikmah dari seorang soleh Al-Imam Shu'aib bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fiddin, Ustaz Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddan Allahu bi madadi wa qada alaina min barakatihi wa anbarihim wa ulumihim bid-dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Shu'aib bin Harb, beliau adalah Shu'aib bin Harb Al-Imam Al-Qudwa Al-Abid Syekhul Islam Abu Saleh Al-Madaini Al-Mujabir di Makkah min abna'il Khurasaniyin. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan panutan, ahli ibadah, al-abid, ahli ibadah. Syekhul Islam itu orang yang sangat alim, guru besar Islam. Tuwfiya di Makkah sanata sittin wa tis'in wa mi'ah. Meninggal wafatnya di Makkah tahun 196 Hijriah. 196 Hijriah, berarti masih 100 tahun kedua. Dengan kita 1200-an tahun yang lalu. Lama, insyaallah. Ternyata dunia itu cepat berjalan. Kita dengan Rasulullah sekitar, kalau kita gambar 1500 tahunan yang lalu kita dengan Rasulullah. Jarak kita. Cuma untuk menghubungkan, rasanya apa ya, butuh satu keyakinan dari kita, dari orang tua kita, dari atuk kita, dari mana terus sampai ke zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Ini kalau Imam Shu'aib bin Harb dia masih 100 tahun kedua. Kalau kita 100 tahun ke-15 dari Rasulullah SAW. Beliau ini 100 tahun kedua. Kita sekarang sudah abad 15 Hijriah. Jadi kita 100 tahun yang ke-15 dari baginda Rasulullah SAW.
Beliau wafat pada tahun 196 di Mekah. Apa kata beliau? Qala, ini nasihat orang soleh. Beliau udahlah zamannya dekat dengan Rasulullah, terus dia jadi imam, jadi ulama di zaman itu. Apa tak? Nasihat beliau apa? Qala la tajlis illa ma'a ahadi rajulain. Janganlah engkau duduk kecuali dengan dua orang saja. Siapa dua orang tersebut? Pertama, rajulin jalasta ilaihi yu'allimuka khairan fataqbalu minhu. Yang pertama yaitu engkau duduklah dengan orang yang dia mengajarkanmu dan kamu bisa paham, kamu bisa menerima pelajaran itu. Duduklah dengan dia, datang, duduk belajar. Dia ngajarin apa? Oh, tambah ilmunya, tambah wawasannya, tambah duduk. Satu, jangan duduk kecuali dengan dua orang kamu. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Warajulin tu'allimu khairan fayaqbalu minka. Yang kedua, kau duduklah dengan orang yang kau ngajarkan dia kebaikan dan dia mau nerima. Tuh. Jadi kadang ada yang kita ngajarkan kebaikan, orang tak terima kan, nolak, malah musuh, tinggalkan. Wasalisu uhruf minhu. Kalau orang yang ketiga, engkau bukan, dia tak ngajarkan engkau ilmu, kau juga tak bisa nerimanya apalagi. Dan ataupun bukan kau yang duduk ke sana, kau ngajarin dia kebaikan. Orang yang wasalisu uhruf minhu, orang yang ketiga ini kau lari aja lah dari dia. Pokoknya ngajar tak bisa terima, malah diginikan, malah dia apa, dimusuhi dia. Ini orang tak guna, mubazir ilmunya. Mubazir ilmunya. Kasih kepada yang mau kebaikan. Kasarannya ginilah kalau kita perumpamakan, orang nak sedekah nasi bungkus, ya, ini dikasihkan ke orang, dia yang dia tak mau dibuang, mendingan tak usah kasih nasinya, aku kasih orang lain yang mau. Ini ibaratnya nasi bungkus saja. Ilmu juga begitu, mubazir, ada mubazirnya juga. Ini kalau ngajar ke orang nggak mau nerima, nggak bisa, acap. Mubazir ilmu, waktunya juga cari yang apa bisa menerima. Ya bukan berarti tak dapat pahala tetap dapat. Tapi ketika kita berikan ke orang lain, pahala dapat, orang itu dapat manfaat lebih. Ada di situ ilmu nafi'nya, ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Apalagi duduk dengan orang Allah hanya sekedar apa nih, ngomong-ngomong kosong aja, apalagi kemaksiatan, ya ini lebih jauh lagi. Jadi ada dua orang yang berhak kita duduk bersamanya, yaitu orang yang kita bisa mendapatkan, mengajarkan kita kebaikan, atau kita duduk dengan orang yang kita ngajar. Dua pilihan hidup di dunia ini. Nah, kalau tak kita belajar, kita ngajar. Kalau kita tak tahu, kita belajar. Kalau kita tahu, kita mengajar. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah yang lebih umum, yang lebih khusus lagi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebagus-bagus kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Itu kalau tidak ngajar ya belajar, dua itu aja. Ini kata Imam Sa'id bin Harb juga gini, tengok, kan dia ada seiring kata-kata ini, walaupun dia berupa nasihat, tapi dia bersumber daripada ilmu-ilmu atau pelajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hidup itu pokoknya untuk belajar. Makanya kata Rasulullah,
ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Prakteknya apa? Prakteknya apa menuntut ilmu? Sampai kemana? Karena bukan dari buayan sampai ke liang lahat. Kadang-kadang udah bujang-bujang, udah tak belajar lagi. Dah handphone aja sekarang, tak ada belajar lagi. Kalau mungkin zaman dulu masih menuntut ilmu dari buayan sampai ke pelaminan, dan nikah tak ada belajar lagi, sibuk cari duit, cari ini dengan istri, dengan suami, tak ada waktu belajar lagi. Suaminya tak ngajarkan, istrinya tak belajar, berhenti belajar. Tapi parah lagi zaman kesini zaman sekarang ini, bukannya belajar, main HP aja. Mulai kecil, bayi lagi, kecil nonet, dah main HP terus sampai tangannya gini-gini terus. Apa saking apa nih? Terlalu sering main HP. Kapan belajarnya? Padahal kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu tanpa ilmu sulit, hampir tak mungkin, kecuali Allah pilih orang itu, Allah ajarkan dia ilmu. Syarat masuk surga itu ilmu, bukan ibadah. Enggak, ibadah tanpa ilmu pun tak diterima sama Allah. Dasarnya tetap adalah ilmu, tetap ada belajar. Makanya kata Rasulullah, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Tanda orang pilihan Allah itu, dia Allah pahamkan tentang agama, digiring sama Allah, dia suka ngaji, suka belajar, punya kepahaman. Itu tanda orang dipilih sama Allah. Bukan? Yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, difakihkan, dipahamkan, berarti kan ilmu. Kalau orang dikehendaki baik, Allah pandaikan, Allah ajarkan dia ilmu, Allah kasih dia hidayah untuk mau ngaji, mau belajar, kasih kepahaman. Syaratnya surga itu ya ilmu itu. Makanya kata Imam Syafi'i juga, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengin dunia pakai ilmu. Nah, masuk PT, masuk perusahaan pakai ilmu, buka usaha pakai ilmu. Kalau tak ada ilmu orang tak akan terima. Orang yang masuk surga apa lagi? Orang yang masuk surga ya harus pakai ilmu. Tak bisa cerita mau sholat jidatnya sampai hitam, kalau tak pakai ilmu tak diterima sama Allah. Atau akidahnya salah, atau hatinya, ilmu hatinya salah, nggak belajar tentang riya, ujub, sum'ah, takabur, sombong, habis semua ibadahnya. Semuanya harus pakai ilmu. Waqala wa nazala alaihi akhun lahu. Ini yang berikutnya. Wa nazala alaihi akhun lahu falamma arada mufaraqata qala lahu Su'aib, ij'alni fi hillin. Qala min ayyi syai'in? Qala min ajli ukhuwah, inni lam akum bi ukhuwatik. Faman arada dunya fal yatazalla wa fal yatahayya lizul. La tahqiranna falsan tuti'ullahu ta'ala fi kasbih. Laisal falasu yuradu, innama yuradu at-ta'ah. Asa antastariya bihi baqlan fala yastaqirra fi jawfika hatta yaghfirallahu ta'ala lak. Kata Al-Imam Su'aib bin Harb, man arada dunya falyatahayya lidzul. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia bersiap-siap dengan kehinaan. Orang kalau tujuannya dunia, nak cari dunia, siap-siaplah kau dengan kehinaan. Maksudnya apa? Tengok orang kalau nak ngejar dunia, dia gila duit, apa nih? Pokoknya apa yang disuruh orang tu mesti dilakukan.
Sampai dia dihinakan pun dia yang penting aku dapat. Atau dia nak pangkat, disuruh apa aja tetap dia mau. Diginikan sampai derajat dia itu macam hina. Yang penting dia itu pangkatnya naik. Kayak gitu. Dia apa-apakan pokoknya terima aja lah. Terima aja karena nak naik pangkat. Kalau orang cita-citanya memang dunia, memang begitu efeknya. Mesti dia akan jadi hina. Mesti jadi hina. Macam mana dia hanya karena uang saja. Pokoknya kalau memang dia cita-cita dia gitu, mesti dia sanggup dihinakan orang dulu baru. Mesti itu sudah. Jadi apa namanya, kita jangan menghinakan diri karena dunia. Maksudnya kalau bahasa sekarang ini apa, menjilat lah apa segala macam, jadi merendahkan martabat harga diri. Padahal kata Rasulullah SAW, man ata ghaniyan liwinah faqad dhahaba thulutsa dini. Kata Rasulullah, siapa yang datang ke orang kaya karena kekayaannya, maka Allah akan menghilangkan, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. 2/3. Itu maksudnya itu menghinakan diri. Kita ini mestinya menghinakan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan orang yang kaya. Makanya itu salah alamat. Makanya dikatakan man ata ghaniyan faqad dhahaba thulutsa dini. Siapa yang beli ghina, barang siapa yang datang ke orang kaya karena kekayaannya, ya, bukan karena dia punya, umpamanya dia alim, dia berilmu, kita datang, kita nak belajar, atau karena silaturahim, atau karena apa. Tapi kalau datang ke sana memang nak jolok saja, nak ngampu biar cair, nak menjilat, faqad dhahaba thulutsa dini, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Karena dia salah di dalam bertawadu. Tawadu itu karena Allah, bukan karena orang kaya mengharapkan duitnya. Maka disitulah dia akan menjadi orang yang rendah. Cocok dengan ini, man arada dunya falyatahayya lizul. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka siap-siaplah dia dengan kehinaan. Mesti hina. Itulah kadang-kadang kita ini pertimbangan duit. Kalau dah kita pikiran kita duit ni dunia ni, mesti gitu jadinya. Hina-hinalah, yang penting dapat duit. Ini masalah. Kita tidak boleh tawaduk tidak pada tempatnya. Tawaduk itu karena Allah, di depan orang soleh, di depan orang berilmu, depan guru, bukan depan orang kaya karena mengharapkan hartanya. 2/3 agama hilang. Wa qala la takiranna falsan tutiullah ta'ala fi kasbi. Rasulullah SAW, Al-Imam Syekh bin Harb mengatakan, jangan kau remehkan satu falas, duit receh, sedikit duit receh, falas. Jangan kau remehkan duit receh yang engkau bertaat, yang kau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencarinya. Pokoknya kerja nih, kerja dari pagi sampai sore, kerja. Ya Allah, pernah kerja dapat gaji. Kalau zaman sekarang lah ini, dapat 1,5 juta. Maksudnya di bawah standar. Benar, sehari cuma dibayar 50.000 katakanlah, umpamanya gitu. Aduh, sedikit betul nih. Kata Imam Syekh bin Harb, jangan kau remehkan duit receh yang engkau di dalam mencarinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa kata orang, yang penting halal, sedikit yang penting halal. Ini dari sini nih kata-kata ini. Sebetulnya kata-kata itu. Tak apa, yang penting kita kerja kita halal, sedikit tak apa-apa. La tahkiranna falsan tuti Allah Ta'ala bi kasbi. Jangan kau remehkan duit sedikit receh yang kau taat kepada Allah di dalam mencarinya. Rezeki halal, pekerjaan bagus. Laisal falasu yuradu innama turadu ta'ah.
sebetulnya kita bekerja itu tujuan utamanya itu bukan duitnya. Orang bekerja itu sebenarnya tujuan utamanya itu bukan duitnya, tapi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan wajib ikhtiar, punya keluarga ini wajib cari nafkah. Orang bekerja itu niat pertamanya bukan cari duit, tapi ikhtiar taat kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar cari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuannya bukan duitnya aslinya, ya itu tujuan yang kedua, ketiga. Pertama ibadah, ya tuh. Aku ini kerjaan ibadah, kenapa? Disuruh untuk mencari nafkah. Nah, jadi sebetulnya duit itu bukanlah tujuan aslinya orang bekerja itu, tapi tujuan aslinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang kerja kok dia kerjaan yang haram, berarti sih salah tujuan. Berarti kau tujuan kau cuma cari duit. Kalau tujuan kau ibadah, kau tak mungkin kau lakukan yang haram ini. Tidak mungkin. Jadi ketika orang bekerja ini niatnya ibadah, cari nafkah untuk keluarga, ibadah, tak mungkinlah ibadah nak barang haram. Kan tidak mungkin. Orang nak sedekah curi duit orang dulu baru masukkan ke tong amal. Macam mana ini? Tidak. Karena kalau makanya ketika orang dia mencari nafkah niat ke ibadah, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tak boleh, ini haram, orang ibadah kok masa pakai nyuri, ibadah kok pakai korupsi, ibadah kok pakai sogok, ibadah. Tak ada itu bukan ibadah itu. Ada berarti tujuan ada adalah duit, bukan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa tastariya bihi baqalan fala yastaqirra bi jawfika hatta yaghfirallahu ta'ala lak. Jadi duit yang sedikit itu yang kita dapat dari hasil kerja yang halal. Kalau kau belikan sayur, duitnya memang tak banyak, dapat pergilah ke pasar beli sayur bayam atau apa, dia dapat satu ikan umpamanya, kemudian dibikin sayur bening dimakan, hatta fala yastakira fi jawfika hatta yaghfirallahu ta'ala. Maka tidak dia bayam itu tadi, sayur itu tadi berada di perutmu, maka kecuali Allah akan mengampuni dosa. Kenapa? Karena kehalalannya tadi itu, karena bagusnya niatnya tuh, karena niatnya memang kerja itu untuk taat kepada Allah, hasilnya halal. Dengan makan yang halal Allah akan mengampuni dosa orang yang makan. Nah, itu luar biasa. Jadi jangan dipikir makanan yang halal itu hanya cuma untuk kenyang saja, tidak. Justru dengan ketaatan mencarinya, ya halal lah rezeki itu bisa menjadikan pengampunan dosa bagi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waqala man talaba ri'asata natahadul kibas wa man radiya ayyakuna zanaban aballahu ta'ala illa ayyaj'alahu ra'san. Barang siapa yang mencari kekuasaan, maka dia akan diseruduk sama kambing. Siapa yang mencari kekuasaan, dia akan diseruduk, akan ditanduk oleh kambing. Nah, maksudnya ya tengoklah orang kalau cari kekuasaan, habis dapat terjang sana, terjang sini, habis. Maksudnya ketika tujuan menjadi penguasa itu, yang menjadikan satu tujuan, mesti akan terjadi banyak macam-macam lah permusuhan, ini itu, sehat gak sehat, itu sudah jelas. Rebutan, kalau bilang nak berebut mencari kekuasaan itu, maka mesti akan terjadi rebutan. Begaduh lah tuh, bergaduh. Karena bahasanya Imam Su'aib, natahadul kibas, dia akan ditanduk oleh kambing. Iyalah, mana ada orang biarkan ini berkuasa. Aku pun nak berkuasa juga, ini nak berkuasa juga, akhirnya mama kayak gitu, tanduk. Hanya tiap malam pening mikir ini. Kau jangan gila kekuasaan, tak bagus. Jangan rebutan, jangan ambisi. Kalau Allah jadikan, Allah yang pilih, nggak apa-apa.
Tapi kalau kita ambisi, tak pandai, tak sesuai, tapi tetap ayah, nah, itu tidak bagus, bahaya. Wa man radi ayyakuna dzanaban Allah taala illa ayyajalu ra'sa. Siapa yang ridha jadi buntut, maka Allah akan jadikan dia kepala. Siapa yang ridha jadi buntut, jadi ekor, maka Allah akan jadikan dia kepala. Maksudnya gimana? Orang yang tidak berambisi, merendahkan diri, maksudnya tidak ambisi, maka dia tidak harus saya, gitu, harus itu. Nah, itu kena tanduk sama kambing. Tapi orang yang maksudnya dia tidak ambisi seperti itu, bukan berarti tidak ambisi itu pasti tidak jadi tidak. Maka Allah justru akan pilih seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, apa? Jadi dari penjara bisa jadi raja, ya kan? Jadi tidak ada ambisi, maka Allah akan jadikan dia Yusuf kepala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.